Nih caranya kayak begini Bu. Nih Pak liatin dulu ya. Ntar saya baca ayat Qur'annya, Allahnya yang semangat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, utangnya biar cepat lunas. Yang aminnya kenceng, utangnya banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal sayyidina wa habibina wa safi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ibu bapak, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada yang sangat saya hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah menciptakan kita sebaik-baik makhluk ciptaannya. Betul Bu? Menurut Al-Imam Ghazali, Allah ciptakan 4 makhluk. Yang pertama, ada yang diberi akal tapi tidak diberi hawa nafsu. Siapa Pak? Pak? Siapa Bu? Malaikat. Ada yang diberi hawa nafsu namun tidak diberikan akal. Siapa? Binatang. Ada yang gak diberikan akal, gak diberikan hawa nafsu. Sopo Pak? Benda mati. Ada yang diberikan akal, ada yang diberikan hawa nafsu. Siapa Bu? Manusia. Nih kita manusia, alhamdulillah. Makanya kita ini manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya Allahnya jelek banget. Ada yang sambil manyun. Ibu bapak hadirin hadirat, kalau emang menyebut nama Allah sebut yang semarak. Sebut yang semangat. Sambil angkat tangan kanannya Bapak Ibu. Setelah udah diangkat digenggam seperti ini nih. Pas ketika genggam kumpulin penyakitnya di sini. Entah itu penyakit jantung, liver, kencing manis, gula, darah tinggi, apaan lagi Bu? Kolesterol, apaan lagi Pak? Asam urat. Kumpulin semuanya di sini nih. Pas terakhir kita sebut asma Gusti Allah niki Pak, genggaman kita buang. Sambil kita niatkan untuk ngebuang segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Mungkin Bapak Ibu udah berobat, ikhtiar udah kemana aja, belum juga sembuh dari penyakitnya. Sekarang ini lewat taklim Damai Indonesiaku di TV One ini kita minta kepada Allah, ya Rob, semoga dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan junjungan kami Nabi besar Maulana Muhammad, pulang dari sini dari Masjid Al-Zikro Jati Asih penyakitnya sembuh total semua. Nih caranya kayak begini Bu. Nih Pak liatin dulu ya. Ntar saya baca ayat Qur'annya, Allahnya yang semangat. Allah. Tuh niatin ngelempar ngebuang penyakit. Cuman saya pesan banget Bu, buangnya jangan ke sini. Awas. Nih ibu-ibu udah ada yang mulai ngincer saya nih. Buangnya ojo rene nggih. Siapa? Tangannya diangkat ke atas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kelihatan penyakitan semua. Nenek-nenek di belakang semangat banget. Insya Allah pulang dari sini penyakitnya sembuh total semua, amin. Ya Rabbal. Kan kalau ngaji kayak begini yang hadir bukan cuman kita doang kan Pak.
Malaikat ini puluhan ribu hadir Bu Pak. Mengaminkan barusan doa Bapak dan doa Ibu semua. Insya Allah penyakitnya sembuh total semuanya. Amin. Kita Pak manusia diciptakan sebaik-baiknya ciptaan. Alhamdulillah. Coba Pak Ibu datang ke Ragunan. Pernah nggak datang ke Ragunan Pak? Ribuan makhluk ciptaan Allah ada tuh. Cakapan binatang apa kita kira-kira? Loh jauh cakapan kita. Alhamdulillah. Allah berikan kepada kita akal. Allah berikan kepada kita hawa dan nafsu. Hawa nafsu dan akal ini saling berperang Pak. Kadang kalau nafsu yang menang kita lebih rendah daripada hewan. Betul. Tapi kalau akal yang menang kita lebih bisa mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu. Kalau akal yang lagi menang nafsunya kalah. Masya Allah Pak, kadang-kadang sholat Jumat aja jam 9 udah datang Bu. Saking ngarap pahala dari Allah. Tapi kalau nafsu yang menang, akal sehatnya tidak dimenangkan, nafsu yang didahulukan, ini yang bahaya. Mobil khusus anak-anak muda di zaman sekarang Pak nih teman-teman saya. Ayo bro and sis dimanapun kalian berada. Generasi-generasi muda Indonesia. Karena kebanyakan sekarang ini mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Tidak memikirkan akal sehatnya. Atau tidak mendahulukan akal sehatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Maghrib bukannya ke masjid. Isya bukannya ke musolah. Nongkrong di pinggir got. Kadang-kadang bukan cuma sekedar nongkrong, ada yang sambil nyekek botol, ngedrink, ngefly, ngeboat, tripping, giting. Iya Pak iya. Iya Pak iya. Kumpul sama teman-temannya bukannya ngaji, main game, slot. Ada nggak yang kayak begitu Pak? Di sini mah insya Allah nggak ada yang main slot saya lihat nih. Nggak ada, mana nggak ada. Orang lagi ngaji. Alhamdulillah. Ini generasi-generasi muda. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka ini tidak mengedepankan akal sehatnya. Mendahulukan hawa nafsunya. Mereka lebih cenderung mengikuti arus westernisasi. Maaf, arus kebudayaan yang datang dari barat. Coba lihat anak sekarang, maaf Bu. Kadang-kadang jangankan ngaji, disuruh azan aja kagak bisa. Iya Pak iya. Kadang-kadang disuruh azan keder. Kayak tadi tuh di Masjid Al-Dzikra kita dengar azannya enak. Tapi bocah sekarang karena tidak mengedepankan akal sehatnya. Nafsu yang didahulukan gak belajar ngaji. Jangankan ngaji, azan aja keder. Bapak pernah dengar azannya bocah keder Pak? Pak? Hello? Masih hidup? Ibu pernah dengar? Mau dengar gak? Nih dengerin ya. Contoh azan keder. Hayya 'alas shalah. Allahu akbar. Hayya 'alas shalah ujung-ujungnya akbar. Nah ini karena teman-teman kita, regenerasi muda kita, mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Coba kalau hawa nafsunya diperuntukkan untuk belajar ngaji. Pokoknya saya harus bisa mengaji. Nafsunya yang sehat. Ya Bu ya. Dibantu dengan akal sehatnya. Insya Allah menjadi generasi harapan bangsa, negara dan agama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.